Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Resma Erlinda Ajara dengan NIM 0101181051 Prodi Manajemen Universitas Nasional PAISIM. Baik, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan UAS Manajemen Marketing 2. Yang pertama adalah apa kelebihan dan kekurangan perdagangan eceran dan grosir. Yang pertama adalah kelebihan usaha eceran atau usaha retail, yaitu modal yang diperlukan cukup kecil namun keuntungan yang diperoleh cukup besar. Umumnya lokasi usaha retail strategis, mereka mendekatkan tempat wisata dengan tempat berkumpul konsumen, seperti di dekat permukiman, terminal bis, atau kantor-kantor. Hubungan antara retail dengan pelanggan cukup dekat karena adanya komunikasi. Adanya komunikasi dua arah antara pelanggan dengan retail. Kelebihan grosir yaitu kemampuan untuk memindahkan sejumlah besar produk dengan satu transaksi. Kontrak untuk produk kadang-kadang dapat diamankan sebelum tanaman dipanen. Yang selanjutnya adalah diversifikasi dalam strategi pemasaran. Di sini ada kekurangan usaha retail, yaitu keahlian dalam mengelola toko retail berskala kecil kurang diperhatikan oleh retail. Usaha retail berskala kecil terkadang dianggap hanyalah sebagai pendapatan tambahan sebagai pengisi waktu luang, sehingga retail kurang memperhatikan aspek pengelolaan usahanya. Yang selanjutnya ada administrasi pembukuan kurang atau tidak diperhatikan oleh retail, sehingga terkadang uang atau modalnya habis tidak terlacak. Yang selanjutnya ada promosi usaha tidak dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga ada usaha retail yang tidak diketahui oleh calon pembeli atau pelanggan. Di sini ada kekurangan grosir, yaitu harga ditentukan oleh pembeli, ketat peraturan tentang menyortir kemasan, sejumlah besar produk harus disampaikan, konsisten jumlah dan kualitas yang diinginkan oleh pembeli. Baik, pertanyaan kedua yaitu berikan contoh internal kontrol dalam organisasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran di perusahaan ada apa saja. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Maksudnya itu menjunjung tinggi nilai integritas dan nilai etika. Dalam perusahaan, setiap divisi memiliki keterkaitan yang erat antara divisi satu dengan divisi lainnya. Dalam hal tersebut, struktur organisasi perusahaan telah menetapkan tugas, tanggung jawab, serta wewenang fungsional divisi yang terkait dalam proses penjualan, yaitu divisi marketing, divisi finansial dan accounting, divisi legal, pimpinan perusahaan yang bertugas mengontrol seluruh proses lingkungan pengendalian penjualan serta internal audit. Yang selanjutnya adalah pengukuran resiko. Pengukuran risiko merupakan bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Tujuannya untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya risiko yang diakibatkan oleh kurangnya ketelitian oleh pihak karyawan maupun konsumen yang terkait dalam proses penjualan, pembatalan sistem penjualan KPR dari pihak bank, penagihan dan keterlambatan penyetoran pengangsuran. Selanjutnya ada informasi dan komunikasi. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan, contohnya seperti pada perusahaan penjualan rumah, informasi yang diperlukan seperti jumlah pendapatan penjualan menurut jenis blok rumah, jumlah penerimaan kas yang diterima dari hasil penjualan rumah, nama dan alamat lengkap pembeli, bukti kwitansi, nama wiraniaga yang melakukan penjualan, jumlah insentif yang diterima oleh wiraniaga, dan selanjutnya ada aktivitas pengendalian, dan yang terakhir adalah pemantauan atau monitoring. Penyusunan target penjualan menjadi tanggung jawab divisi marketing. Misalnya bagian admin marketing melakukan follow up kepada calon konsumen. Begitu dengan penagihan piutang, bagian collection accounting akan mengirim surat sebelum tanggal jatuh tempo, sehingga konsumen melakukan pembayaran angsuran tepat waktu agar tidak dikenakan denda yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Yang ketiga adalah berikan contoh pengendalian pemasaran, yaitu pengendalian operasional, pengendalian profitabilitas, dan pengendalian strategi. Di sini saya akan membahas tentang pengendalian operasional. Maksudnya adalah pendekatan yang sering dilakukan adalah analisis penjualan, analisis share pasar, analisis rasio penjualan dan biaya, analisis keuangan, dan evaluasi sikap. Yang kedua adalah ada pengendalian atas profitabilitas, contohnya yaitu menentukan profitabilitas yang sebenarnya mengenai produk perusahaan, wilayah dan pangsa pasar, serta saluran niaga. Yang ketiga ada pengendalian strategi, contohnya suatu perangkat yang dikenal sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pemasaran, menunjukkan profil efektivitas pemasaran di seluruh divisi atau perusahaan dalam hal filsafat pelanggan, organisasi pemasaran, informasi pemasaran, perencanaan strategis, dan efisiensi operasional.
Baik, pertanyaan yang keempat yaitu pentingkah audit pemasaran? Menurut saya penting karena dengan adanya audit pemasaran akan membantu jika terjadi penurunan penjualan, penurunan laba, hilangnya pangsa pasar atau kapasitas produksi yang tidak terpakai sepenuhnya, maka audit pemasaran akan mencoba memperbaiki gejala-gejala yang salah. Permasalahan harus dengan tepat didefinisikan. Audit pemasaran menjadi suatu cara untuk membantu mendefinisikannya. Pertanyaan yang kelima yaitu, menurut pendapat saudara, produk apa yang dihasilkan di Indonesia sudah memasuki pasar global? Jelaskan dan berikan bukti-bukti terkait. Ada tiga produk Indonesia yang sudah memasuki pasar global, yaitu yang pertama adalah kopi. Menteri Pertanian Amiran Sulaiman mengatakan, hingga saat ini kopi jadi salah satu komoditas paling laris di pasar dunia. Bahkan, di krisis perang dagang Amerika dengan Cina saat ini, peluang ekspor komoditas ini makin terbuka lebar. Seiring dengan produktivitas yang naik, pemerintah juga tengah merencanakan hilirisasi perkebunan ke depannya. Indonesia tidak hanya menjual barang mentah, namun barang jadi. Berikut adalah contoh buktinya. Yang kedua ada bumbu masakan. Industri bumbu makanan Indonesia terus menunjukkan tren positif. Hal ini seiring dengan tumbuhnya industri makanan di dalam negeri. Selain itu, di pasar dalam negeri, kata Albert, bumbu makanan produksi Sasa juga telah diekspor ke sejumlah negara. Kinerja ekspor ini diyakini terus tumbuh di tahun-tahun mendatang. Yang ketiga yaitu jamu. PT Herpes Gorontalo Indonesia, produsen produk herbal tetes soman, memasarkan produknya hingga menembus pasar Cina, Hong Kong, dan 10 negara lainnya. Yang keempat ada makanan organik. 9 perusahaan makanan dan minuman organik Indonesia mulai merambah pasar Inggris dengan berbagai produk organik negeri seperti madu, singkong, kopi, beras, hingga mie. Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris, Rizal Sukma, mengatakan bahwa masyarakat di Inggris, sebagaimana banyak negara di dunia, memiliki tingkat kesadaran yang makin tinggi untuk beralih ke produk-produk pangan organik, sehingga peluang tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan Indonesia di Inggris, selain terus meningkatkan ekspor produk-produk komoditas Indonesia. Baik, sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.